Ini ceritanya nih, jadi ada seorang ibu gitu kan. Dia sayang banget sama anaknya. Suatu hari anaknya ini dibully sampai terakhir disuruh lompat dari atas ke bawah. Terus mokat. Di sini ibunya itu pengen balas dendam ke orang-orang yang nyakitin anaknya. Uchujin Jimen. Awalnya tuh gue kira ini manga tuh mirip kayak Takopi, anak yang ditelantarkan gitu-gitu sama ibunya. Intinya tuh si anak ini namanya Nora kalau nggak salah, nggak dikasih makan, udah sekarat banget, dan bahkan dia tuh nggak punya kamar, tapi punya kandang. Mirip banget Frieren. Mirip banget, tapi beda. Mirip, tapi aku pas baca juga gitu. Gue pas baca itu gue geprak meja. Dak. Jadi gini, ada sebuah party hero. Dan kalau kata Raditya Dika, kita mulai dari selesai. Selamat datang di Waktu Indonesia Wibu. Jadi hari ini aku ingin mengumpulkan teman-temanku yang rajin membaca. Yeay. Malaka. Malaka Books. Yang actually rajin membaca di sini cuma nggak ada sih. Gua rajin membaca. Hasan doang yang rajin Yoi. membaca. Iya. Gini dia membaca. Rajin. Membaca komik gua. Nah, itu kenapa kita akan memberikan rekomendasi komik yang kita anggap underrated. Komik atau manga Jepang? Manga lah. Manga Jepang. Komik atau manga Jepang? Atau manga. Nah, Manga Jepang. Oke. Iya. Tau gak sih, gue masih sebel sama orang-orang yang mendebatkan bacanya manga apa manga. Sama aja lah anjing. Manga. Manga. Enggak, karena gue sudah belajar lagi, dan gue lagi belajar bahasa Jepang. Yang bener manga. Manga. Emang manga. Bukan mangga. Awalnya gue denial. Mangga, bukan mangga. Gimana sih? Gue jadi Kok Bukan jadi aneh. bingung kan? Mangga. buah, bacanya sama kayak baca buah Iya. mangga. Buah mangga. Mangga. Bukan Iya. mangga. Bukan mangga, tapi mangga. Iya. Sama aja udah. Ya udahlah, potato akhir. Ya itulah. Tapi intinya apa nih rekomendasi underrated-an? Underrated-an. Karena Definisi underrated-nya biar nggak didebat di komen apa nih? yang Klarifikasi mungkin di awal. menurut kita tidak rame. Iya, tidak rame. Oh. Atau Atau under mungkin- hype dong. Biar judulnya gampang. Ya gini deh. Kalau underrated itu kan yang dinilai orang jelek, Betul. padahal bagus. Oh, itu. Dia terlalu pinter sekarang bete gue. Kalau misalnya sih, lebih gampang. jarang didiscover orang, under hype. Iya. Ya udah. Iya, berarti- yang tidak terdiscover sama orang mungkin. Iya. Ya udah. Oke. Ada. Under hype. Nanti soalnya didebatin lagi di komen. Iya, Bete capek. gue bacanya nih. Baca. Ya, tapi tidak banyak orang sepintar itulah menurut Oke. gue mah. Ya oke. Langsung aja. Langsung Langsung aja. Aku ya. Ya. Aku punya kebiasaan suka dengan manga-manga yang temanya mirip-mirip. Yang berhubungan dengan Fantasi. kasih sayang orang tua. Itu juga, tapi yang utama kasih sayang orang tua. Itu juga tuh maksudnya fantasi kan? Bukan yang ini kan? Fantasi kan? Iya, fantasi. Ya, fantasi bang. Fantasi liar orang-orang. Enggak, dia pernah rekomendasiin ke gua. Kan waktu itu kan era-era manhwa. Sedangkan gua tuh belum kesentuh manhwa sama sekali. Tebak yang direkomendasiin dia apa? Apa? Fantasi. Liar. Kasih sayang orang tua. Tapi liar. Sama yang tidak boleh disebutkan. Aduh. Ada. Itu genrenya nyampur. Nyampu Iya, dia yang ngasih. Library manhwa gue lumayan oke. Oke. Untuk yang negatif. Ya. Karena emang- Tidak perlu berlanjut, kita langsung Tidak, saja. ya. Oke? Nih, tema yang biasa itu kan tadi udah aku sebutkan ya temanya ya. Salah satu manga yang menurutku oke itu adalah Maria no Danzai. Apa itu? Maria coba? Donazai. Maria no Danzai. Aku lupa. Danzai itu artinya apa ya? Gue lupa. Danzai itu dosa bukan atau apa Berarti ya? dosa Maria. Aku juga nggak tahu gimana Oke. ya, tapi intinya menurutku manga ini sangat menarik karena Premisnya apa? ini ceritanya nih. Jadi ada seorang ibu gitu kan. Dia sayang banget sama anaknya, ya kan? Suatu hari anaknya ini dibully. Dibulinya itu parah banget lah. Pokoknya dibully sampai digebugin sampai di apa. Terakhir anaknya itu dibully sampai terakhir disuruh lompat dari atas ke bawah ke jalan raya gitu loh. Kayak jalan tol gitu kan. Terus mokat anaknya. Bukan mokat sih, setengah mokat dilindes mobil. Depan mamanya. Nah, terus habis itu anak ini kan ya mamanya kan sayang banget sama anaknya. Nah, mamanya ini yang dilakukan adalah dia nyeraikan bapaknya. Terus dia pergi ke luar negeri buat operasi plastik. Jadi secara fisik, secara apa dia berubah banget dan jauh jadi lebih seksi yang jelas.
fantasi liarnya di situ. Dan di sini ibunya itu pengen balas dendam ke orang-orang yang nyakitin anaknya. Oh iya ya, ini gue pernah ngeliat dan sempat pernah baca lah, tapi nggak gue lanjutin karena gue nggak tahu ya. Disturbing sih, dan gue nggak suka aja kayak aduh. Kayak gue pernah dengar dong pasti. Pernah dengar merayap itu. Pasti pernah dengar. Balas pembuli dan lain-lain. Iya. Gue malah pernah tahu ada drakor yang kayak gitu plotnya. Iya, aku jujur suka drakor yang kayak gitu. Cuma ini beberapa cara mamanya ngebalas si pembuli ini beragam. Karena kan masing-masing anak ini kan punya kayak kelemahan dan spesialiti masing-masing, ya kan. Dan anak-anak ini kan punya dosa, punya ego, punya kelebihannya masing-masing, dan itu yang pelan-pelan dihabisin sama mamanya. Jadi menurutku gimana cara mamanya ngegores ego masing-masing dari pelaku itu sakit banget. Itu yang bikin aku ngerasa gila suka banget aku sama manga ini. Oke. Tapi ceritanya emang menarik sih kayak revenge, tapi si mamanya ini harus ganti identitas itu oke. Itu gua lumayan selling di situ. Iya. Nah, drakornya itu gue juga sempat kayak ngeh nih sama drakor apa Cak ya? lupa judulnya, tapi bedanya itu si mamanya itu masuk ke sekolahnya si anak. Iya. Jadi gue Enggak, jadi murid. Jadi murid. Jadi Iya. murid. Kan berarti sama bener, gue juga makanya gue connect nih. Apa kayak adaptasi Tapi ini gitu? beda. Adaptasi Oh, beda? Ini mamanya jadi pegawai UKS. Bener gak Cak? tapi Oh enggak, dia jadi murid. Iya, aku tahu yang dibilang Ocha. Aku pernah nonton juga dan dia jadi UKS gitu kan. Dan di sini tuh dia bener-bener kayak ngerawat anak-anak, makanya dia disebut Maria gitu kan, karena sifatnya yang baik banget, merawat ibu banget. banget ya. Tapi di belakang dia bakal ngelakuin apapun demi kelancaran rencananya. Bahkan ada salah satu adegan dia rela make badannya ke kepala sekolah gitu demi melancarkan belajar. semuanya. Itu selling sih, itu selling. Gue Iya. mungkin akan coba baca lagi ya. Banyak. Drop di chapter berapa? Pokoknya anaknya meninggal ya itu. Iya, Dia awal-awal banget. Awal-awal banget. Ayo Itu kan lah. reason why-nya dia. Ya, come on, lalu udah jatuh terus kelindes is so disturbing for me. Iya, dan itu gua disturbing males sih. gitu, Iya kayak, sih, udahlah. benar. Kalau lo apa San? Kalau gua ada manga romance ya, lucu-lucuan. Namanya itu. Tadi udah di sini loh kita. Iya kan. Turun deh. Masalahnya kan gua baca kalau misalnya emang lagi kesepian gitu. Chainsaw Man Rizzy Enggak. Jadi ada nama mangganya No Gyao in the Classroom. Tidak ada Tidak ada Gyaro Gyao di kelas. Jadi ceritanya adalah ada cewek namanya Miei. Dia tuh dulu kutu buku banget pas SMP. Akhirnya masuk ke SMA. Dia mencoba, aku akan menjadi Gyao nih. Untuk jadi cewek sosialita gitu. Metafor berarti ya? Iya. Agak. Wow. Apaan? Metafor. Itu game. Oke, right. Metafor repatasio. Iya. Persona 6. Betul. Iya. Aku koneknya metafor yang lain. Oke. Nah, akhirnya dia jadi Gyao, tapi pas dia masuk SMA nggak ada sama sekali Gyao di sana. Isinya cuman cewek-cewek NPC doang. Jadi dia kayak Cewek kutu buku iya, kutu gitu-gitu. buku dia. Ah. Aduh, ya. Udah, relakan. Jadi dia shine sendiri gitu. Oh, Akhirnya dia di only Gyaro in only Gyao class. in class. Tapi diisim banyak orang. Enggak, dia jadi kayak awkward sendiri gitu. Malu sendiri ya. Jadi komedi-komedi gitu ya? Komedi-komedi. Nah, di kelas lain, sorry bukan di kelas lain. Di kelasnya itu tiba-tiba ada murid cowok datang. Dia cowok-cowok nakal gitu, cowok-cowok gaul, culture gitu. Suka. Enggak, jadi temen dulu. Iya, tapi Nah, suka abisnya kan? Pada ujungnya suka. Terus pacaran kan? Pada Kebaca. ujungnya. Tapi tunggu. Tapi Lu tahu banget personality asal ya. Enggak tahu. Bahkan plot cerita Oh, yang iya. sama dulu. Yang dia suka tuh gue udah apal bang. Sama dulu. Iya, terus apa? Ternyata si cowoknya itu juga sama kayak si Mia. Dia dulu kutu buku juga. Akhirnya mau jadi Bad boy. Orang nakal. Tapi kayak Mandy Campaign Iya. wannabe. Oke. Nah yang lucu adalah interaksi antara dua itu mencoba Apa untuk tuh? fake it gitu kayak gue kutu buku tapi gue pengen jadi Gyao nih, pengen Oh. asik nih. Pura-pura jadi Tebak, gaul. Cak. Ini apa Spy X gitu. Iya tapi manis-manis gitu. Ih, Tahu gua. lucu, Ini lucu, enggak lucu. kayak ini, tapi gua tahu Spy X tapi
Yor sama Lloydnya itu kayak My Dress Up Darling. Iya, kayak gitu. Udah ngerti. Lucu banget ini. Iya. Tipikal romance lu banget sih, Iya, San. Iya. Oke. Iya. Manis lah, manis. Kalau lu Ca apa Ca? Gue mirip sama Akil. Apa? Plotnya, jadi kayak dark gitu ya, dark. Judulnya apa judulnya? Ini Uchujin Jimen. Pernah denger gak lu? Aku nggak pernah dengar tuh malah. Uchujin alien kan. Jimen itu jadi gini, awalnya tuh gue kira ini manga tuh mirip kayak Takopi. Anak yang ditelantarkan gitu-gitu sama ibunya. Tapi ternyata beda. Kayak ternyata di awal doang dia sadis-sadisnya tuh agak mirip lah sama Takopi. Nah gue ke hook itu justru karena abis nonton Takopi kan. Oke. Kayak wah mirip nih gitu. Ternyata enggak. Jadi intinya tuh si anak ini namanya Nora kalau nggak salah. Sama namanya Nora. Berarti nggak asik anaknya. Iya, Nora banget. Disiksa sama ibunya. Disiksa sampai nggak dikasih makan. Udah sekarat banget dan bahkan dia tinggal tuh. Jadi di rumah dia tuh nggak punya kamar, tapi punya kandang. Ya, Takopi banget ya. Oh shit. Levi Ackerman Di kandang. Iya, nah tapi selama dia di kandang itu dia punya teman kecil si Uchujin ini alien namanya Aloha. Oh sorry, aku pernah baca. Nah, terus habis itu one day si Nora ini udah sekarat banget, Bang. Udah kayak Ngemati lah. udah sekarat banget. Terus nyokapnya kabur sama selingkuhannya, terus rumah itu dibakar. Iya. Dibakar. Nah tapi si Aloha ini nggak mau kehilangan kan, dia berusaha menyelamatkan. Nah gue tuh agak-agak lupa, tapi intinya adalah si Aloha ini memakan bagian tubuhnya si Nora. Si Nora bilang makan nih biar kau ada tenaga atau Iya, apa gitu. iya. Terus akhirnya long story short mereka bisa kabur gitu, udah kabur dari rumah itu dan mereka tinggal di desa. Nah Nora seneng dong, kayak akhirnya dia punya sosok ibu lah kan. Dia nganggap si Aloha ini kan sosok ibu kan. Duh damai banget hidup gue apa segala macam. Nah tapi ternyata si Aloha ini adalah buronan dari si organisasi yang namanya G-Men. Nah mereka ngeburu si Aloha ini karena mereka menganggap kalau alien itu adalah makhluk yang berbahaya. Oh. Jadi kayak daripada dia menimbulkan dampak yang besar, si Aloha ini dicari-cari gitu. Dan terlebih lagi si Aloha ini beda sama alien yang lain. Karena dia bisa dengan cepat memahami kayak emosi manusia gitu-gitu loh. Jadi dia tuh kayak special case gitu dari Lilo and alien-alien gitu. Lilo and Stitch ya. Lilo and Stitch buat make it anime. Iya. Gitu. Terus ya udah kayak sekarang masih ongoing sih makanya. Anjir. Dan kalau nggak salah belum update lagi. Ya itu Kayak autornya lupa deh punya bang. ya itu tergantung penerbitnya masing-masing Iya, ya. itu dia. Tapi menurut gue kayak, tapi jujur sih kayak makin lama kan plotnya kan jadi lebih ke kayak survival gitu kan. Iya, survival. Rather than psychological lebih Iya, ke jadi gue kayak ya kayak Takopi gitu. action gitu, lebih action. Jadi sempat agak kecewa gitu, cuma karena udah terlanjur baca kan, jadi kayak oh yaudahlah gue lanjutin aja. Karena seru sih, seru. Jadi seingatku manga itu juga si Aloha sama si anak bocilnya ini kayak punya satu koneksi gitu. Iya. Telepati gitu. Bukan telepati, Kayak- kayak kekuatan gitu loh, kayak si aliennya itu bisa jadi kuat kalau si tokoh utamanya ini kenapa gitu. Ada Kayak kayak ngambil gitu-gitunya kehidupan atau apanya gitu lah. Jadi si ibarat kata kayak inang tapi nggak nyatu. Nah jadi si anak bocil ini mesti makan banyak supaya si aliennya jadi kuat gitu. Tapi kalau nggak salah itu tuh ada hubungannya juga karena yang itu yang dia udah mau mati itu dia makan bagian tubuhnya si Iya. Noranya itu. Jadi Oke, makanya oke. mereka ada kayak related by blood ya gitu. Iya sih enggak sih. Apa? Bone. Ya, bone. Kalau related Iya. by blood itu saudara. Iya. Saudara. Tapi benar kata Akil jatuhnya kayak inang. Oke, Seru oke, sih, oke. seru sih. Asik ya, asik. Cuma kayak Artnya ya udah gimana? jadi kayak kejar-kejaran gitu jadinya. Artnya gimana? Bagus nggak? Atau kayak ini? Lumayan lah, maksudnya ya mangga-mangga pada umumnya. Oke lah, boleh lah. Nah, kalau lu Bapak Bang? Ini Nah, kita ini lihat dia orang banyak. tua nih, orang tua Ini pembaca, banyak, ini pembaca banyak. banget nih. Pembaca. Orang Ada yang paling rajin baca. Ada yang satu pengen gue rekomendasikan tapi tidak boleh. Selain ini ya, Sensor mulut lu. Gak boleh tahu. Gak ada yang boleh tahu. Nanti saya menimbulkan masalah. Iya. Tidak ini boleh. selain karya Tatsuki Fujimoto ya bang? Itu bukan karya Tatsuki Fujimoto yang baru Iya, disebut. iya, Itu tapi- hina banget itu, makanya itu hina banget. Tapi kan dia suka banget sama Tatsuki Fujimoto kan. Iya, Nah berarti iya. ini di podcast kali ini selain karya Tatsuki Fujimoto bang. Selain Goodbye Eri, Iya. Goodbye sama 16 1726. 1726, gue malah lupa judulnya.
Anjir, apaan? Tapi ini gue baca waktu SMP. Gue ingat banget dari temen gue, Oh berarti lama dong. lama banget. Ini salah satu temen yang gue bego-begoin buat bikin clean sound ya. Jadi justru gue pengen teman-teman bantu cari gue judulnya apa. Karena gue pengen baca lagi. Oke. Jadi waktu itu dia kayaknya bawa sebuah manga. Terus mangganya gue baca itu kayak one shot. Dari situ gue tahu manga tuh bisa one shot. Ceritanya tuh tentang lucu banget. Awalnya adalah seorang ya anak yang dibully lah dan segala macam. Terus tiba-tiba tuh di tengah taman dia ngelihat temennya lagi mau manggil ritual setan. Apa? Slenderman? Wow. High school di Setannya setan apa? Setan Jepang. Setan. Jadi gini, ada konsep di mana lu tuh bisa kayak ya kan ini konsep umum barat lah, lu bisa jual jiwa lu ke setan dan setan akan mengabulkan apa yang lu mau ya. Yang intinya adalah dia melakukan itu tuh apa sih yang lebih dibully daripada dia. Biasalah tipikal gambaran manga gendut, pakai kacamata gitu loh kan. Pas dia mau lagi ritual kayak gitu temannya malah nyelamatin si MC kita selamatin. Jadinya kontraknya sama dia. Kontraknya sama MC. Sama MC. Tapi setan udah keburu keluar. MC-nya nggak ada Offering. nggak jelas gitu. Intinya kontraknya jadi nggak jelas gitu. Tapi udah berhasil. Nah selama perjalanan intinya adalah gue ngelihat sebuah progres di mana setan ini tuh benar-benar kayak di otak gue tuh kayak si Hiruma Ice Shield di kepala gue. Mungkin kalau ingat tolong bantu. Makanya gue cerita ini biar lu pada tuh lakukan research terbaik kalian karena gue udah melakukan tapi gue gagal menemukannya. Bakal gue tanya temen gue si Dani judulnya apa ya Dan waktu itu lu pinjemin gue ya. Gue juga lupa. Geblek gue bilang cari nggak ke rumah lu gue gitu. Masih ada nggak tuh manga gue beli gitu kan? Oh berarti lu baca manga Cetak, fisik waktu cetak itu. fisik. Oh, fisik ya. Oke. Dan itu gue ingat banget momennya intinya adalah ya ada relationship lah nih cowok sama cewek gitu loh. Sampai cowok ini tuh sempat ada bermasalah sama Yakuza. Hukumannya itu gue ingat banget, hukumannya itu adalah jarinya dimasukin cacing. Oh shit. Oke. Nah itu gue ingat banget dimasukin cacing dia sampai mau pingsan gitu loh. Nah tapi gara-gara ini sama kayak tadi Cak, bon itu Cak. Lucunya kalau si anak ini kesakitan si Setan setan juga. itu merasa kesakitan juga. Gitu loh. Jadi ada dinamika yang kayak gitu. Terus tapi kocaknya pas setan ini kan sebel sama nih anak berkelakuan terus, gue mesti selamatin karena dampaknya gue kena gara-gara ikatan ini gitu. Terus dia iseng waktu itu, dia nusuk ngelukain badannya, tapi anaknya gak kenapa-napa. Jadi satu arah. Terus berarti kalau si anaknya kenapa-napa dia kena. Tapi kalau dia kenapa-napa anaknya gak kenapa-napa. Curang banget. Curang sih. Makanya bete kan lu. Nah, ada lagi satu adegan yang gue di page panel manganya adalah waktu itu anaknya tuh kayak sok MC momen gitu. Jadi di taman ngasih makan burung. Oke. Dan digambarkannya dengan indah gitu loh. Terus setannya kayak bete gitu kan, kayak gak bete, setannya kayak pengen menjadi manusia lah, pengen Ikutan gitu Pengen kan. ngasih makan burung juga. Pengen ngasih makan burung juga. Tapi pas kasih makan burung, pas dia ngeliat tuh setannya tiba-tiba kayak ngumpulin gagak serem gitu kayak. Itu gue ingat banget pada dari kepala gue tuh. Itu menarik banget sampai ya endingnya bacalah gitu. Jadi teman-teman kalau tahu judulnya boleh Ya, komen komen di bawah. Karena gue mau baca lagi. Ya Itu- lumayan intens nih. Endingnya happy gak? menurut gue endingnya happy. Oh, happy. Dan menarik banget. Karena gue pertama kali ngerti bahwa manga tuh gak selamanya tentang Rasengan, Kamehameha atau kejadian terkuat. Tapi tentang relation gitu loh. Tentang Oh ini berarti manga pertama lu yang ngebahas soal itu iya, bukan? ngebahas tentang bukan shonen gitu Bukan loh. shonen. Gue ngerasa itu bener-bener relationship sama kalau menurut gue sih interpretasi yang gue dapet di situ adalah anak kecil menjawab kedewasaan gitu, ngerti gak lo? Dan gimana nantinya lu tuh udah gak bisa gegayaan shonen lagi gitu loh. Bahwa dunia tuh Iya. bakal kayak gini, lu mau kasarnya sampai lu kontrak sama setan pun dunia gak akan menjadi lebih baik buat lu. Oke. Tapi bukan berarti lu mesti menyerah atau kayak terlalu takut gitu dan lain-lain. That's deep sih. Oke, tapi itu kan Keren yang tidak sih. jelas judulnya. Iya. Yang jelas. Gue akan kasih tahu yang jelas. Ini adalah one shot. By the way, gue akan banyak ngasih one One shot shot. ya karena gue suka banget sama one shot. Karena enaknya apa? Selesai. Iya benar Ya, itu. setuju. betul. Iya. Gak nungguin ya. Iya. Ini autornya lupa kali ya. Dia lagi nulis. Dan gue kan orangnya ya bukannya sombong tapi kan waktu gue udah mulai ini ya terbanyak occupy sama hal lain. Iya. Jadi nggak bisa terlalu Invested ke invested satu ke series. yang juga ujung-ujungnya bodong gitu. Hunter contohnya. Bang jangan diingetin lagi bang. Oke, jadi judul Jepangnya gue lupa, tapi judul Inggrisnya adalah Hero Comeback. Hero Comeback. Mbak Jepangnya coba ya gue bacain ya. Oh ini one shot ya My Hero Academia kah? Bukan. Bukan. Ini lagunya. Enggak semua yang ada hero-nya itu My Hero Academia, Ocha. Benar atau ini- Vigilante. Hero Comeback tuh lagunya Naruto.
Apa tuh? Everybody stand up. Bangka. Yusa Gaiko no Kaerimichi. Yusa, Kalau nggak salah pernah ada di Manga Plus. Oh shit, aku tahu. Ini bagus banget. Ih, Very good. Gimana ceritanya gimana? Jadi mirip banget Frieren. Mirip banget tapi beda. mirip. Tapi aku pas baca juga, What? "Hah?" gitu. Gue pas baca itu gue geprak meja. Dak gitu kayak ini wow gitu loh. Kacau nih orang-orang Miripnya Jepang. sebelah mana? Jadi gini, ada sebuah party hero. Party hero ada dwarf, ada human, ada elf, ada human kecil Oke, juga. Ada free juga. rent. Free rent banget. Free rent banget. 4 orang berarti nih. 4 orang dan kalau kata Raditya Dika kita mulai dari selesai. Aditya Quotes ya. Jadi intinya adalah mereka baru saja berhasil menamatkan journey-nya yaitu ngalahin Demon Lord kan biasa gitu. Iya. Ini persis Free Run banget premisnya. Terus pulanglah mereka. Nah kalau di Free Run kan nggak terlalu diceritakan perjalanan pulangnya gimana. Ini lebih fokus ke perjalanan pulang mereka. Perjalanan kembali mereka ke kota. Oh. Nah, tapi di situ dibahas juga tuh sebelumnya gimana. Sebelumnya itu tuh, jadi gini, party itu tuh intinya ide orang-orang legend. Elf sorcerer yang OP banget, warrior DPS yang gokil banget, cepet banget, sama dwarf yang tanker banget lah istilahnya gitu. Gue lupa ingat susunannya tapi kayak gitu. Tapi mereka ngerekrut 1 orang culun, healernya culun banget. Iya. Culun banget kayak lu gitu. Tapi mereka tuh baik gitu malah jangan khawatir ini segala macam gitu. Jadi terlalu baik. Tapi itu pas perjalanan perginya, Cak. Pas perjalanan pulang. Awkward. Kayak diem-dieman. Sesama party itu? Iya. Kenapa? Yang masih ceria si Healernya kan? Healernya masih pengen selalu ceria, masih pengen ngebahagiain mereka kayak waktu dulu kita ketawa-tawa, tapi di sini pada cuman senyum. Apa karena udah selesai kan tujuannya? Iya, karena udah. Karena apa? Baca sendiri. Salah satu adegan yang gue suka dari manga itu waktu si healer masak-masak. Dia Yang lagi di tenda. masak lah. Ini tenda. Iya. Wah. Setelah ini aku baca lagi panelnya. Iya kan? Lu mesti kayak what gitu loh. Aku nggak sampai gebrak meja, aku kayak apaan nih Cing gitu, kayak gitu. Wah itu. Oke. Gua baca itu gua diem. Gua nginget lagi aja panelnya gue diem kayak. Ih. Gua udah ada kebayangan sih. Ini endingnya mau arahnya kemana nih? Kemana? Apa ternyata partinya udah meninggal semua dan lain-lain lah, something like that pasti. Tapi gua mau nyoba baca karena Gue juga sih, I want gue juga to prove my imagine wrong. Tapi gue lebih tertarik sama yang pertama sih gue. Yang gagak. Setan, perjanjian setan. Iya. Nah, Tapi ini apa lebih itu impressive judulnya? Tolong bantu komen di bawah. Iya, komen di bawah. Dan terakhir dari gue, sebelum berpindah, biar gue gak lupa. Gue mau rekomendasiin versi Indonesia, manga Indonesia. Manga Indonesia. Boleh nih. Oh lah boleh, mah gue juga ada. Aku juga ada. Gue juga ada. Tar dulu Boleh dia nggak? dulu, karena aku tahu judul dalam kepala kami sama nih. Gua ada apa? Kita sama-sama suka sama autornya. Kenapa? Oke, siap ya. Iya. Gua coba sebut bareng ya. Jangan sama. Gue Iya. Enggak, gue makil sama pasti. Kalau Sama lu belum pasti. tentu. Kalau lu, gue yakin lu belum baca. Sorry, Kalau Cak. komik- Karena bukan Oke, lu banget oke. ini ke manga Kalau ya. komik lokal gua ada. Ini komik lokal. Oke, siap ya. Oh komik lokal. Lu siap ya? Iya, siap. 1, 2, 3. The World War We All Without Still Sleep, Believe. ya. Ya. Ya, itu emang benar sih. Itu bagus sih. Itu Itu peak. anjing. Itu peak Oh bentar, gambar. ini komik lokal berarti. Komik lokal. Mang Oke. dan style manga makanya kayak gue ada ini nih. ada, Itu kita tuh. ada. Tuh. Mana sih? Itu tuh atas paling atas. Ini kan? Iya itu. Ini. Ambil. Oh ini. Oh iya. Komik Ini salah satu potongan panelnya. Gue dikasih sama autornya. Ya. Manganya ada cuman gue gak bawa. Gue taruh di rumah gak di studio. Kau tahu nggak? Waktu kemarin di CF, aku beli manganya. Buat ku kasih ke orang, biar orang tahu seberapa peak itu manga. Gue promoin diri di Chamber. Ih gila. Bagus banget. banget. Ya ini lagi-lagi karena beda industri ya. Iya. Mereka baru keluar 2 chapter. Chapter ketiga mungkin tahun ini, mungkin tahun depan. Iya. Speednya selama itu. Gak kayak mangaka sekarang seminggu sekali, 2 minggu sekali. Wajar, maksudnya ini mereka ngelakuinnya berdua apa berapa gitu, gak banyak orang. Dan asalnya juga bagus banget. men. Ini. Bagus banget. Ada satu panel Pesawat. pesawat jatuh. Itu keren banget. Itu gila. Itu gila banget. Itu gila. Itu gila banget, men. Dan premisnya gue juga, maksudnya kadang sorry ya bukannya Ceritain dulu gimana. Nah ini makanya, menurut gua banyak komikus-komikus lokal itu bukan gua merendahkan, tapi premisnya itu gimana ngejelasin ya? Bukan gua aja gitu, kayak gue pengen cari alternatif dari yang selama ini Jepang tawarkan. Gue pengen lihat yang lokal, gue pengen yang unik gitu, gue pengen yang
apa ya, yang buat gue pribadi ya itu yang kayak nggak di radar gue gitu loh. Terus ketemulah ini, gue iseng baca yang pertama, waduh. Yang kedua gue teror tuh kayak mana. Mana chapter 2-nya bro? Aduh. Jadi premisnya adalah tentang di mana suatu hari di dunia itu ya judulnya orang-orang nggak bisa tidur. Kayak sebuah penyakit, sebuah virus kayak COVID gitu loh. Jadi tiba-tiba ada yang bisa tidur, ada yang nggak bisa tidur. Nah yang nggak bisa tidur tuh bener ya kayak penyakit-penyakit yang kalau lu nggak bisa tidur ya lu marah, lu mulai halu, lu mulai emosian dan lain-lain. Jadi banyak keseruannya. Jadi banyak kayak udah mulai zombie gitu loh. Apa kayak zombie apocalypse gitu loh. Tapi ada satu bait yang gua sangat suka dari manga itu dan itu bikin gua kayak mana nomor 3. Yaitu adalah Eits, iklan dulu. Kalian tahu nggak gue lagi pakai apa? Yes, ini adalah merch Clean Sound. Kolaborasi sama Mega Neko. Kalian bisa support kami dengan membeli merchandise kami yang jumlahnya makin sini makin sedikit karena limited. Favorit gue yang ini, kemeja hitamnya. Lihat tulisannya, mantep banget kan? Dan masih banyak jenis merch lainnya. Kalian cek aja di link di deskripsi di bawah. Thank you kalian semua supportnya. Support kamu padalah yang ngebuat Clean Sound masih bisa upload sampai tahun ini. Jadi jangan lupa cek di e-commerce atau temukan booth-booth kami di event-event terdekat. Thank you. Now back to the video. ketika semua orang nggak bisa tidur, orang-orang yang bisa tidur dipanggil adalah dreamer. Wah anjing! Itu gokil. Anjing itu gue kayak, wah kurang ajar ini penulis dan penggambarnya gue kayak, let's go man, come on, ayo mana? Ayo, saya Ayo, mau chapter 3. PO mana? PO dan lain-lain. Katanya bakal rilis di Bandung nanti katanya. Ya udah gue ke Bandung. Ya udah gue ke Bandung. Ya udah gue beneran gue ke Bandung gue. Gas. Kalau kosong gue Bandung gue. Ih, Gas, gila, gas. ayo. Tapi Oke. ini emang gokil banget. Apalagi kita mikir ini lokal dan ada banyak localize di sini kayak baju SMA dan gedung-gedung SMA lokal banget itu ada di sini. Style bocil-bocil tawuran. Iya, lawannya make penggais besi. Penggais besi. Itu kan. Iya dan ada actionnya tuh actionnya nggak yang nyebelin gitu. Karena ada actionnya yang kayak cuma tembak-tembakan, laser-laseran. Iya. Ini actionnya bener-bener dipikirin pergerakannya, hitnya dan lain-lain kayak cukup penggambaran Koreografinya ke gambar. Koreografinya ke enak gue nikmatinnya dan nggak terlalu lebay kayak anime battle. Iya. Lebih ke realism ngejarnya gitu. Respect sama autor. Respect banget. Oke, lu komik Indonesianya yang lain dong. Aku bukan komik Indonesia. Nggak boleh harus Indonesia sekarang. Ya, Nggak ada lagi. Lu ada? Gua ada. Oke, lu dulu komik Indonesia. Jadi komik Indonesia yang sekarang gue baca dan Mangganya apa? Manga style ya? Oh, manga style ya? Aduh, kalau manga style, gue gak tahu ini hitungannya manga style atau enggak ya. Tapi Webtoon itu. webtoon sih hitungannya. Tapi Indonesia? Indonesia. Apa? Komik. Namanya Wii. W-E-E. Wii. Wii. Jadi itu... Waktu Indonesia Wibu dong? Ya, Wii. Gak, ini jadi komik, komedi drama anak sekolahan. Tapi ternyata kalau lu baca-baca itu banyak cerita-cerita side story dari karakternya tuh yang dark, some kind of depressing sih lebih tepatnya. Premisnya tentang apa? Premisnya tentang, ada 4 sahabat suka main aja. Terus, Kita dong berempat nih. ya, Nggak mau ikutan. boleh. Boleh. 5 sahabat. Oh ya, sama Revan. Sialan. Dengan ada dinamikanya sendiri dan lumayan kayak misalnya ada cerita tentang stalker dan lain-lain, orang dengan emosi, terus broken home yang benar-benar broken. Indo dan punya? lain-lain. Indo punya. Itu lucu. Kadang-kadang satu chapter lucu, kadang-kadang satu chapter kayak what the man, this is so depressing. Dan artnya juga bagus. Art komedinya lucu banget. Tapi pas depressing itu dark, gelap. Nocturne Parah, tapi enjoy. Gue enjoy parah. Gitu. Berarti Itu komik itu lokalnya. menggambarkan diri lo yang kadang-kadang lucu tapi sebenarnya depresi Yoi, gitu. Dia relate, Bang. Dia relate. Itu Profile picture ini dong, Tokyo Ghoul. Relate. Itu gue banget. Sampai gue saking demennya itu komik, gue sampai bener-bener beli koinnya di webtoon. Ya emang harusnya begitu. Emang begitu. Kan harusnya Enggak, bisa tapi gratisan kan. tapi kalau beli Harus koin nunggu. jadi nunggunya lebih lama. Iya, nunggunya lama kan 19 Iya. hari dan lain-lain. Iya. Anjing, gue pengen banget. Akhirnya gue beli. Sudah seharusnya sih San. Iya. Supportnya begitu harus beli koin. Supportnya, sampai gua Berapa beli- sih koin ya elah? Enggak, bukan masalah Bukan berapanya, masalah Bang. berapanya. Tapi kalau lu beli
pakai Beli, koin, nunggunya basically jadi lebih lama. Lama. Karena lu nge-cheat kan. Iya, Ambil biar duluan. cepet. Ngecit Duluan. lama, tapi Iya, ya it's nunggunya okay. udah lama. Itu menurut gue worth it banget sampai gue Worth it, memang worth it. lainnya. Gila, respect gue sama autonya. Komik Indonesia lu, Cak? Gue gak ada komik Indonesia, tapi webtoon sih gue. Oke, kayaknya apa? Gue dulu suka baca webtoon. Ini gue lupa judulnya ya. Aduh sorry banget, gue lupa Siapa tahu judulnya. gue tahu. Tapi ini Buatan Indonesia? lupa karena gue Oke. bacain itu SMP apa SMA gitu. Udah lama banget. Jadi premisnya itu ada cewek, dia inilah apa HS. Oke. Oke. Terus habis itu hamil kan. Terus cowoknya gak mau tanggung jawab. Akhirnya dia pergi ke pergi ke Thailand. Buat pokoknya gue udah agak lupa, tapi intinya dia akhirnya ngebesarin anaknya itu sendirian di negara orang. Oke. Terus lupa deh. Iya kayaknya. Mam itu cerita Thailand. Cerita Thailand. Nah, ya itu pokoknya Mam. Ternyata itu. Pokoknya yang gue inget negaranya itu Thailand aja. Nah, dia yang bikin gue tersentuh ya waktu itu ya. Kayak maksudnya kan SMA itu kan zaman-zaman anak nakal banget ya. Tapi kayak gue baca di saat gue seumuran dia gitu loh. Jadi kayak dapat gambaran, lu jangan kayak gini gitu. Jangan sampai Jangan sampai lu melakukan kesalahan. Kesalahan Iya. yang sama. Terus kayak di webtoonnya itu dia tuh ngasih gambaran gimana struggle-nya lu bayangin dia tinggal sendiri di apartemen. Ya kan? Untungnya tetangga apartemennya tuh baik, Bang. Jadi waktu dia kan orang melahirkan kan gak ada yang tahu Ambil besar, tanggalnya ya. Iya. Nah dibantuin. Terus kayak waktu itu mobilnya juga kayak udah pinjemin siapa gitu-gitu. Terus kita juga dikasih gambaran gimana dia ngebesarin itu anak sendiri, baby bluesnya. Terus akhirnya sampai dikasih gambaran juga sampai anak itu akhirnya nikah. Gokil. Itu Terus satu ya lu Keren sih. menangis. terharu aja. Terharu, iya. Nah kalau aku ada nih yang lokal juga, tapi Apa tuh? webtoon. Apa tuh? Ini yang autornya namanya Ariel Duyung ya. Shout out Shout out to to Ariel Ariel Duyung ya. Dia keren lah gambarnya, aku suka. Judulnya tuh Good Bad Fortune. Oh, gue baca ini. Nah, aku suka. Yang mana tuh? Yang mencintai. Fortuneku. Enggak. Copyright. Jadi intinya ada satu anak nih cowok, dia itu sumber masalah iya, Bad luck, ngebawa bad luck mulu, kayak ngebawa sial lah. Bahkan sekeluarga-keluarganya kayak sial deh. Pokoknya apapun yang dia lakukan dia sial. Terus habis itu ada satu anak nih, cewek cakep gitu kan. Terus apapun yang dia lakukan dan bagaimanapun harinya pasti beruntung. Ya, kebalikannya. Nah, jadi si cowok ini kalau dia bisa transfer bad Kekuatan. luck-nya dia ke orang dengan cara ditatap matanya kalau nggak salah ya kan. Dan nggak sengaja si cowok ini natap mata si cewek. Berapa lama dan akhirnya mereka ketukar. Jadi si cowoknya jadi ngerasain Good luck, fortune. si ceweknya Bad jadi bad luck. fortune. Sama Nah. satu hari sih ingat gue. Selama satu hari. Selama satu hari, iya. Dan ternyata yang punya kekuatan-kekuatan aneh itu bukan cuma mereka. Tapi satu sekolah itu punya banyak kekuatan aneh. Terus ya mereka punya kayak semacam council-nya gitu. Di OSIS. Buat kayak ngumpulin orang-orang yang punya kekuatan aneh. Supaya nggak bikin masalah. Nah, kayak gitu. Kayak cerita-cerita mirip anime gitu lah. Kayak Charlotte lah kalau lu pernah Kayak nonton. Charlotte. Kayak gitu. Iya. Menurutku sih yang bikin asik di sini. Karena relate banget sama orang Indo. Apa tuh? Apa tuh? Bad luck sama good luck-nya? Iya. transfer. Bad luck-nya aja Iya, yang bad luck. beruntung. Oke. Ya ada banyak lah. Dan ternyata ya kekuatan bad luck ini sangat berbahaya. Karena kan dia bisa transfer bad luck-nya ke orang lain. Jadi dia bisa aja ngebunuh orang gitu. Jadi itu yang mau dicegah sama council ini sebenarnya. Gitu. Dan konsepnya Charlotte banget ya? Iya, Charlotte banget. Charlotte kayak Dan Charlotte. konsepnya konsep bad luck sama good luck-nya gue suka sih di komik ini. Jadi kalau misalnya lu tiba-tiba ngelihat ada burung gagak gitu, itu artinya dalam 5 detik lu bakal kena bad luck. Lu harus transfer ke orang gitu kalau lu mau kena. Biasanya Jadi lempar-lemparan gitu ya? Lempar-lemparan. Kalau good luck merpati dan lain-lain, kucing hitam, kucing putih, something like that. Itu oke-nya di situ menurut gua, dan art style juga mangga banget sih, ceritanya juga mangga banget. Gitu. Oke, itulah rekomendasi-rekomendasi Yeah. bacaan buat kalian ya Yay. yang lagi bingung cari bacaan. Mungkin kalian juga bisa rekomendasi ke kita ya. Ya, Iya. betul. Padahal ada satu manga yang Bang Eno belum baca dan harus baca. Ini nih Chino Wadachi. Ini Blood on Blood. the Tracks. Blood on Yang track. disaranin Radit. Disuruh Radit. disuruh Bang Radit baca ya? Iya.
Kau sayang banget gak baca. Menurutku itu adalah Gak ada yang ngasih tau gue. Ya sayang juga aku gak ngasih tahu sih. Itu temanya sama kayak Mariano Danzai. Tapi ini horornya kerasa banget. Aku gak mau ceritakan. Gak usah diceritain gimana. bahkan nama premisnya, gue baca aja. Intinya ini horor banget. Iya udah gue baca Nah aja. itu horor. Soalnya Bang Radit yang udah neken-neken gue. Iya. Saya juga Sampai di akan, podcast ini. iya aku juga akan menekan kau. Mungkin Enggak, lu kita ternyata tahu gak kasih tahu gue. Ya aku baru, kukira kau udah baca. Soalnya kau udah baca Oyasumi pun kan, oh mungkin dia udah baca cerita-cerita yang kayak gini gitu. Belum, Asumsi saya. Habis ini baca Bang, habis ini. Baca gue. Oke. Asik. Oyasumi, Ya, itu aja. Oyasumi pun juga kalau lagi waktu senggang dan lagi pengen hiburan boleh dibaca. Apa? Hiburan. Hiburan. Lucu kok lucu. Oh, lucu. Oh lucu Ada ya kan? apa? Kertas burung. Oh. Tapi jangan lupa komen di bawah ya teman-teman tentang rekomendasi kalian atau kalian udah baca yang kita rekomendasiin. Apakah kalian punya perspektif lain? Mangga lain. Apa kalian butuh episode-episode tambahan seperti ini kita rekomendasiin bacaan-bacaan ya? Banyak bacaan komik lokal gue. Oke, ya itu aja dari kami di Waktu Indonesia Wibu. Dah, thank you semuanya. Jangan lupa untuk subscribe. Thank you buat para member dan untuk kita semua. Stay clean and sound. Dadah. Bye-bye.